Halo, selamat datang di channel Newbie Investor. Kali ini saya akan sharing tentang salah satu indikator trading yang baik, yaitu indikator moving average. Di sini saya akan mengkombinasikan dua buah moving average, yaitu moving average 20 dan moving average 50. Pertama-tama kalian buka charting saham yang kalian gunakan. Di sini saya akan menggunakan id.investing.com ya. Jadi bisa kalian buka di sini id.investing.com. Setelah itu kalian klik di pencarian, lalu di sini saya akan beri contoh sahamnya Indo Tambang Raya Megah. Kode sahamnya adalah ITMG. Bisa kalian klik ITMG. Setelah itu akan keluar tampilan seperti ini ya. Lalu bisa kalian klik pada menu grafik. Tunggu dulu sampai chartingnya keluar. Lalu kalian full screen aja biar lebih nyaman untuk dilihat. Nah, untuk chartingnya kalian bisa pilih candle. Yang biasa dipakai oleh para trader itu adalah candle. Nah, kemudian sebentar saya ganti background dulu biar lebih nyaman ya. Biasa pakai putih lebih enak digunakan dengan background hitam. Kemudian untuk menampilkan moving average, kalian klik menu indikator yang ada di sini. Indikator ini, klik. Kemudian kalian ketikkan MA, pilih moving average, klik 2 kali karena kita akan mencoba membuat kombinasi dua buah moving average. Kemudian kalian klik di bagian pengaturan di moving average ini, lalu kalian ubah. Yang pertama adalah moving average sebentar. Kalian ketik moving average 20. Kemudian warnanya akan saya ganti dengan warna kuning. Kemudian yang kedua adalah moving average 50. Akan saya kasih warna merah. Nah, bisa kalian lihat di sini terdapat 2 buah garis moving average. Nah, kapan waktu yang tepat untuk melakukan buy dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan sell bisa kalian lihat di sini. Jadi waktu yang tepat untuk melakukan buy, yang pertama-tama akan saya jelaskan ini dulu ya. Dari mana moving average ini dibentuk? Jadi kalau misal moving average 20 itu dibentuk dari rata-rata 20 candle terakhir ya. Jadi kalau moving average 20 itu candle 20 di rata-rata sehingga membentuk suatu garis seperti ini.
begitu pula yang moving average 50 di rata-rata dari 50 candle, sehingga untuk moving average 50 biasanya jaraknya akan lebih lebar dari candle. Nah, bisa kalian lihat waktu yang tepat untuk buy itu adalah ketika candlestick ini menembus moving average 50. Jadi candlestick menembus moving average yang warna merah. Contohnya adalah seperti ini. Moving average candlestick menembus moving average 50 diikuti dengan moving average 20 yang melakukan perpotongan ke atas. Jadi moving average 20 itu memotong garis moving average 50. Ini seperti ini ya. Ini sering disebut sebagai golden cross. Nah, ini sering disebut dengan golden cross ketika moving average yang lebih kecil berpotongan dengan moving average yang lebih besar. Kemudian kapan waktu yang tepat untuk beli, untuk melakukan buy? Kita bisa lihat ketika candlestick menembus moving average 50. Pada contoh yang ini adalah candlestick yang warna merah ini sudah menembus MA50. Kemudian kita lihat dua candlestick setelahnya. Kalau dua candlestick setelahnya itu warnanya hijau, kita beli candlestick gini. Jadi ketika ini candlestick udah menembus MA50, kita lihat dua candlestick terakhir. Ketika penutupan ini juga hijau, kita beli waktu di sini. Jadi pada pembukaan ini kita langsung buy. Di pembukaan di pembukaan candlestick ini kita langsung buy. Langsung saja buy. Ketika penutupan ini confirm warnanya hijau, pada pembukaan candlestick ini kita langsung buy. Jadi kita buy-nya di sini. Jangan ketika ini pertama menembus kita langsung beli, jangan ya. Jadi kita harus melihat candlestick setelahnya dulu. Kalau candlestick setelahnya confirm penutupannya hijau, kita pada pembukaan hari ketiga 4 ini kita langsung melakukan pembelian. Pada contohnya kita beli di sini ya. Nah, kapan waktu yang tepat untuk menjual? Kita lihat ketika candlestick ini penutupannya menyentuh MA20. Nah, contohnya adalah di sini. Ini ketika ini sudah menyentuh MA20, kita lihat candlestick setelahnya. Ketika candlestick setelahnya itu pembukaannya di bawah penutupan ini, mending langsung kita cabut, kita sell. Tapi ketika pembukaan ini candlestick setelahnya pembukaannya itu ke atas, di atas MA20, itu masih layak kita hold. Tapi ketika ini mending langsung kita cabut, karena untuk menghindari resiko yang lebih turun ya. Jadi untuk MA20 untuk moving average ini sebenarnya tidak bisa 100% akurat, karena yang namanya trading itu kita melihat probabilitas ya, nggak ada 100% yang akurat. Jadi untuk meminimalisir resiko, ketika ini tembus tapi ternyata nggak bisa naik lagi, ketika dia udah menyentuh di sini, teman kita cut loss. Jadi untuk moving average ke situ ya. Ketika ini tembus, kita lihat 3 candlestick setelahnya ternyata hijau, kita buy. Untuk sellnya ketika ini menyentuh MA20, mending langsung kita sell. Nah,
Untuk buy lagi kapan? Ketika ini juga udah menembus. Nah, ini contohnya ini tembus, kita lihat candlestick setelahnya hijau. Nah, kita buy di sini, buy-nya di sini. Nah, kita buy di sini. Ketika pembukaan ini kita buy. Sell-nya lagi kapan? Sell-nya ketika ini ya. Jadi sell-nya ketika pembukaan ini, kisaran di sini kita sell. Jadi emang nggak bisa take profit bener-bener 100% di atas tuh nggak bisa. Kalau moving average lebih meminimalisir resiko. Ketika dia tembus MA 50 kita buy, tembus dia ternyata nggak kuat naik, tembus MA 20 langsung kita sell. Contohnya ini di sini ya, sellnya di sini. Ini buy, ini sell. Ya, bentar biar saya lebih jelas. Ini akan untuk buy warna hijau, sell warna merah. Oke, ini buy, ini sell. Nah, di ITMG ini juga sebenarnya ini cocok untuk diterapkan dengan metode moving average. Contohnya lagi ini ya, ini tembus. Kita lihat kan dua candlestick terakhir, ternyata masih confirm lah untuk kita melakukan buy. Maka kita buy di sini. Sorry, ini sell warna merah, buy di sini. Nah, sellnya lagi kapan? Sellnya nunggu candlestick ini sampai menembus MA 20. Jadi sangat gampang ya untuk penggunaan moving average ini ya. Pada contoh lain, kemarin saya juga beli itu Pakuan Jati ini saham yang lumayan sering saya pegang sih. Kemarin itu saya beli ini sebenarnya saya telat ya, jadi saya nemu Golden Cross ini telat. Saya beli di 462 di kisaran ini. Saya beli di sini 462. Buy di sini. Sorry. Kurang lebih di sini ya. Ini saya buy di 462. 462 mana 462. Oke, saya buy di sini. Ya. Saya buy di sini. Jadi di sini saya buy. Nah, ketika dia menembus MA 50, sebenarnya ini telat ya. Lebih bagus lagi kita buy di sekitar sini ya. 450-an ini bagus sebenarnya. Cuman karena kemarin saya telat, saya lihatnya udah sampai sini, tapi dari pergerakannya sih Pakuan Jati itu masih bagus. Jadi saya berani buy di sini di 462. Sampai sini masih profit kisaran 4,5%. Sampai sini. Jadi jualnya kapan? Jualnya nanti saya akan tunggu sampai candlestick ini berhasil tembus menyentuh MA 20. Buy-nya nanti, sell-nya nanti ketika dia udah menembus di sini baru akan saya sell. Selama candlestick masih belum menembus MA 20, masih sangat layak kita hold. Ya. Jadi contohnya juga ini juga bagus untuk pakai MA moving average. Ketika dia tembus MA 50, kita hold aja sampai dia menyentuh turun menyentuh MA 20. Jadi ketika kita beli di sini, kita buy di sini, kita sellnya di mana? Sellnya di sini.
Ini udah profit berapa? Kalau kita hitung bisa 31%. Jadi moving average ini sebenarnya juga bagus, banyak digunakan para trader karena kita bisa meminimalisir resiko ketika dia tidak bisa menembus ke atas ini. Ternyata dari sini misalkan dia gagal breakout dan dia turun, kita akan tentukan stop lossnya. Ketika kita beli di sini ternyata harganya tidak bisa tembus ke atas, kita harus menentukan stop loss. Misalkan harganya turun lagi ke sini, kita stop lossnya tetap di ketika dia menembus MA20. Ketika dia menembus MA20 langsung aja kita cut loss. Kalau pada contoh di sini kita cut loss hanya sekitar 4,15%. Tapi sekali profit itu bisa 30-an persen. Jadi simple tapi juga banyak dipakai, sangat bagus lah untuk moving average ini ya. Jadi untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu. Lain kali akan saya sharing-sharing lagi mengenai indikator yang lain. Ya, selamat malam, salam trader.